Pernahkah kamu mengamati sekumpulan burung yang sedang hinggap di atas utas kabel listrik? Lalu timbullah sebuah pertanyaan. Kenapa burungnya tidak tersengat listrik? Apa rahasianya? Kok mereka bisa sampai seperti itu? Yuk simak video berikut ini sampai selesai. Burung merupakan hewan bersayap yang terbang sana kemari, sesekali hinggap di ranting pohon, dan beberapa di antaranya memilih bertengger di atas kabel listrik. Sering kita jumpai, burung-burung itu betapa santuinya berkicau ria sahut-sahutan. Padahal saja, jika mereka tahu kalau yang dihinggapi itu bisa mengancam nyawanya, maka berpindah di atas pohon adalah pilihan terbaik. Tapi, kenapa mereka lebih memilih di atas kabel? Tak jarang sambil mengantuk dan akhirnya tertidur. Kenapa pula burung-burung itu tidak kesetrum? Apa mereka punya kekuatan atau sihir? Jika kita teliti lebih dalam lagi, ternyata burung itu sama sekali tidak memiliki apa-apa. Burung itu sama saja dengan binatang lainnya seperti monyet, tupai, kucing, dan lain sebagainya yang tidak tersengat listrik saat bermain di atas kabel. Kenapa bisa begitu? Ada 3 alasan kenapa hewan-hewan seperti burung tidak tersengat listrik saat bertengger di atas kabel listrik. Burung tidak kesetrum kalau hanya menginjak satu kabel. Dalam dunia kelistrikan, arus listrik tidak akan mengalir jika tidak ada beda potensial. Seperti yang kita tahu, burung-burung tersebut hanya hinggap pada seutas kabel saja. Seutas kabel saja. Lain ceritanya jika mereka menyentuh 2 utas kabel. Misalkan kabel positif dengan negatif, maka kemungkinan besar burung tersebut akan kesetrum, terbakar, dan akhirnya meninggal dunia. Oleh karena itulah, para engineer di bidang kelistrikan mendesain jarak antar kabel dibuat saling berjauhan. Kaki burung tidak menyentuh tanah. Burung termasuk makhluk hidup kayang yang sesekali turun ke bumi untuk mencari makanan. Sedangkan kabel listrik biasanya dipasang lebih tinggi dan berjauhan dengan tanah. Listrik hanya akan mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Bumi atau tanah termasuk elemen yang memiliki tegangan rendah. Maka dari itu, listrik bisa mengalir melalui konduktor dari sumber tegangan listrik menuju ke tanah. Faktanya, tubuh burung termasuk konduktor, tapi karena kakinya tidak menempel di permukaan tanah, maka burung tidak pernah akan kesetrum dan akan sehat-sehat saja saat bertengger di atas kabel yang bertegangan listrik tinggi sekalipun. Burung adalah konduktor yang lemah. Saat kita ditanya, jenis kabel dari logam apa yang sering dipakai di kabel listrik rumah, maka kita akan serempak menjawabnya, tembaga. Itu karena memang tembaga merupakan konduktor yang baik dalam menghantarkan listrik. Loh, kan burung bisa menjadi konduktor? Iya, tapi nggak sebaik tembaga. Sehingga listrik akan lebih memilih untuk mengalir di kabel tembaga daripada mengalir melalui tubuh burung. Nah, sampai di sini dulu video yang dapat admin sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, admin mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.